Halo, apa kabar? Kenalkan, nama saya Yudi Andoni, dosen jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Padang. Anda sekarang tengah menyaksikan pemaparan materi perkuliahan yang diberikan kepada mahasiswa sejarah dalam mata kuliah Modernitas dan Gaya Hidup di Indonesia. Video yang tengah Anda saksikan ini merupakan materi pengenalan tentang modernitas dan konteksnya dalam historiografi di Indonesia. Menurut sebagian ahli, modernitas merupakan salah satu fase sejarah umat manusia yang paling penting yang banyak mempengaruhi apa yang terjadi hari ini di dunia. Tidak hanya di dunia, tapi juga di Indonesia. Menurut sebagian ahli, modernitas sendiri mengacu pada sebuah periode historis yang bermula di Eropa Barat melalui serangkaian perubahan-perubahan sosial, budaya, dan ekonomi selama abad ke-17 di sana. Modernitas sendiri biasanya dicirikan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah ia ada di dalam ruang kebudayaan. Modernitas dalam ciri pertama ini mengandalkan pada penalaran dan pengalaman yang menyebabkan tumbuhnya ilmu-ilmu pengetahuan dan kesadaran ilmiah baru, kemunculan sekularisme dan rasionalitas. Ciri kedua dari modernitas, ia merupakan moda kehidupan yang didasarkan pada pertumbuhan masyarakat industri, mobilitas sosial, keberadaan ekonomi pasar, tradisi literasi, dan adanya atau menguatnya birokratisasi dan konsolidasi negara bangsa. Dan ciri yang ketiga yang biasanya orang sampaikan adalah modernitas justru makin memperkuat tentang adanya konsepsi bahwa manusia adalah makhluk yang bebas, otonom, yang bisa mengendalikan diri dan reflektif. Modernitas bertentangan dengan pemikiran tradisional. Modernitas bisa dikonseptualisasikan juga sebagai moda pengalaman-pengalaman pribadi dan sosial yang dimiliki oleh baik pria maupun wanita di seluruh dunia akibat adanya ekspansi dan prestise diri dari penyelidikan ilmiah, inovasi teknologi, model-model politik dari demokrasi, dan perbatasan negara bangsa yang menjadi pendorong bagi tumbuhnya atau pertumbuhan kehidupan mandiri. Dalam modernitas, melekat apa yang disebut dengan globalisasi. Gideon menerangkan bahwa tendensi global dari lembaga-lembaga modern diikuti oleh perubahan yang terus-menerus dalam persepsi identitas diri dan redefinisi. Dari perspektif ini, modernitas lebih dari sekedar produk historis. Modernitas lebih dari sekedar sebuah program yang belum usai, yang masih dapat memainkan peran yang sangat kreatif dalam masyarakat masa kini. Modernitas menyiratkan suatu keterbukaan ke arah masa depan yang bercirikan kemajuan material, stabilitas sosial, dan realisasi diri. Menurut Berman, menjadi modern adalah hidup dalam sebuah lingkungan yang pada saat yang sama menjanjikan petualangan, pertumbuhan, kegembiraan, kekuasaan, dan transformasi diri dan dunia yang bisa merusak diri sendiri maupun segala yang dimiliki. Modernitas adalah kumpulan paradok yang setiap saat selalu diuji. Paradok modernitas sangat berhubungan dengan diskontinuitas antara pertumbuhan penalaran, logika industrialisme, kekuasaan negara bangsa, dan pencarian kebebasan dan realisasi diri itu sendiri. Bauman menunjukkan bahwa modernitas akan lebih baik bila didefinisikan berdasarkan kesadaran atas ketatanan universal yang tidak menyisakan tempat buat orang asing, keragaman, dan toleransi dalam perbatasan negara bangsa. Dalam perspektif ini, Holocaust adalah produk modernitas itu sendiri. Sementara Foucault misalnya, ia menganalisis munculnya kekuatan-kekuatan disipliner, misalnya pada konteks keilmuan psikologi, penologi, dan seksologi dalam lingkungan modernitas. Faulkner juga berpendapat bahwa proyek modern tidak akan mampu menyelaraskan komitmennya yang bertentangan terhadap kebebasan dan disiplin, dan bahwa sejarah proyek modern dicirikan oleh koeksistensi dari pemikiran-pemikiran tentang pembebasan dan penguasaan. Penting juga dikemukakan bahwa
tak satu pun masyarakat yang memiliki agama atau identitas kolektif menjadi punah. Dan Mignone menunjukkan bahwa kewajiban timbal balik antar individu masih tetap diakui dalam masyarakat modern. Artinya, dalam masyarakat modern, hal-hal seperti ini masih terjadi. Ikatan keagamaan maupun kekerabatan, solidaritas etnis, dan identitas seksual memainkan peran yang amat penting dalam proses pengalokasian kekuasaan dan pendistribusian sumber daya dalam masyarakat kontemporer, baik barat maupun non-barat. Dalam sejarah Indonesia, modernitas yang dapat kita sebut sebagai modernitas barat muncul secara kuat pada awal abad ke-20 melalui apa yang dikenal dengan politik etis. Politik etis yang pada awal abad ke-20 itu merupakan sebuah proyek setengah hati pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ia disebut proyek setengah hati karena tujuan dan pelaksanaannya ibarat jauh panggang dari api. Ideal di atas konseptual, tapi miskin dalam pelaksanaannya. Ada 3 proyek modernitas pemerintah kolonial Belanda, yaitu migrasi, irigasi, dan edukasi. Ketiga bentuk kegiatan yang disebut hutang budi atau beban orang barat memajukan orang bumi putra atau pribumi ini, atau yang dikenal dengan white man burden ini, sebenarnya bukan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat negeri jajahan mereka, tapi sebuah involusi kerakusan kolonialisme Belanda. Namun, di antara ketiga jenis proyek modernitas tersebut, edukasi melalui pengenalan pendidikan barat merupakan salah satu proyek yang relatif berhasil dimanfaatkan kaum bumi putra. Proyek ini dengan segala tujuan dan lelucon kolonialismenya merupakan sebuah paradok modernitas. Harapan kolonial ingin menggiring kaum bumi putra yang sedikit tahu tentang pendidikan akan menguatkan sendi-sendi negara kolonial, tapi justru menjadi rayap yang menggerogoti tiang-tiang kolonialisme itu sendiri. Bagaimanapun, negara kolonial merupakan kekuasaan yang ditopang oleh kekerasan. Kalau tidak, bagaimana mungkin dengan jumlah orang kulit putih yang hanya 15.000 orang dapat memerintah 60 juta rakyat bumi putra? Dalam mengendalikan 60 juta penduduk Indonesia waktu itu, pemerintah kolonial Belanda menerapkan beberapa kebijakan atau strategi yang mereka gunakan untuk menguasai masyarakat Indonesia waktu itu. Di antaranya adalah adanya kekerasan yang dilakukan oleh kolonial ini yang tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut dengan politik intimidasi. Intimidasi adalah usaha bagi mereka yang menanamkan ketakutan orang-orang pribumi terhadap orang-orang Belanda. Orang-orang pribumi diajak atau bahkan didoktrin bahwa orang-orang kulit putih adalah bangsa ras yang lebih kuat dan hebat daripada mereka. Strategi atau kebijakan yang lain yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dalam mengendalikan penduduk Indonesia yang luar biasa banyaknya dari mereka adalah dengan menerapkan apa yang disebut dengan indirect rule atau pemerintahan secara tidak langsung, atau bagaimana orang-orang Belanda berusaha untuk membangun aliansi dengan para penguasa-penguasa lokal pribumi dalam melanjutkan atau dalam menerapkan apa yang mereka maui di negeri ini. Selain dari itu, kebijakan atau strategi yang mereka lakukan adalah apa yang disebut dengan intervensi pada bidang teknologi. Pada masa kolonial, pemerintah kolonial banyak mengenalkan teknologi-teknologi baru yang membuat decak kagum bagi masyarakat pribumi. Teknologi ini antara lain di bidang irigasi, transportasi, dan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah kolonial juga melakukan reorganisasi sosial dalam masyarakat bumi dengan menciptakan desa sebagai unit politik paling bawah. Yang melalui desa sebagai unit politik paling bawah ini, pemerintah kolonial mampu mengontrol orang-orang yang ada di sana untuk bisa diarahkan sesuai dengan kepentingan kolonial. Di samping itu, proyek modernitas barat yang terjadi pada masa akhir kolonial telah menumbuhkan apa yang disebut kelas menengah pribumi. Munculnya kelas menengah pribumi ini pada satu sisi menguntungkan bagi pemerintah kolonial, tapi di sisi lain ia merugikan,
Demikian juga pada tumbuh kembangnya kegiatan pergerakan nasionalisme anti Belanda ketika itu. Dalam perspektif kolonial atau dalam perspektif anti kolonial, kelas menengah mempunyai kedudukan yang sangat penting karena menjadi motor penggerak nasionalisme Indonesia. Dalam perspektif ini, perkembangan sejarah akhirnya bersifat linear, yakni dari proses urbanisasi yang mengakibatkan kelas menengah terpelajar Bumiputra yang mengikuti pendidikan Belanda seperti HIS, HMS, dan sebagainya mempelopori pergerakan nasional Indonesia yang kemudian memicu terjadinya revolusi dan berujung pada kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, diperkirakan kelas menengah Indonesia berjumlah sekitar 500.000 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan, jumlah itu kurang dari 5%. Diperkirakan kelas menengah Indonesia yang tumbuh dari proses pendidikan barat berjumlah sekitar lebih kurang 500.000 jiwa. Mereka melahirkan apa yang disebut dengan fenomena modernitas Bumiputra yang dianggap mewakili kemunculan sebuah gaya hidup sehari-hari. Orang-orang yang bisa disebut orang Bumiputra modern ini cenderung tidak suka pada orang Belanda. Mereka berpartisipasi aktif dalam proses modernisasi di Hindia Belanda dengan jalan mendukung sistem kolonial itu sendiri, namun secara pasif. Mereka mendukung sistem kolonial secara pasif, artinya mereka memahami secara jelas bahwa dengan sistem kolonial inilah mereka kemudian menemukan jati diri mereka, sebuah jati diri yang berada dalam posisi yang di tengah-tengah. Pada satu sisi, mereka tidak bisa menjadi bagian dari warga negara kolonial yang dihuni oleh orang-orang kulit putih. Sementara pada sisi yang lain, mereka juga sudah dianggap bukan bagian dari orang-orang Bumiputra yang lain karena sudah dianggap terasing dari nilai-nilai tradisi. Kaum-kaum kelas menengah ini dengan baik sekali dapat kita baca dalam kehidupan Hanafi dalam cerita Salah Asuhan. Modernitas dalam konteks ini atau modernitas dalam kehidupan orang-orang baru atau masyarakat baru dari kaum-kaum Bumiputra ini memuat paham-paham yang bersifat individual. Mereka cenderung untuk berpikir tentang progresivitas, kesadaran baru, melihat semuanya dalam konteks persamaan. Modernitas dalam kehidupan sehari-hari kelas menengah Bumiputra waktu itu dapat dilihat pada iklan di koran dan majalah, serta pada gambar-gambar yang digunakan untuk pendidikan di sekolah dasar dan perguruan tinggi kala itu. Simbol modernitas yang terdapat di iklan misalnya penggunaan atau konsumsi barang-barang seperti rokok, pasta gigi, transportasi terutama kereta api, arloji, dan listrik. Iklan-iklan itu sebenarnya tidak hanya memperlihatkan modernitas pada aspek ekonomi dan politik, namun juga dalam social formation, seperti menunjukkan bagaimana pentingnya sebuah keluarga inti atau nuclear family. Sementara dalam gambar-gambar pendidikan untuk sekolah dasar diperlihatkan sebuah gambaran masyarakat masa depan yang makmur. Baik, demikianlah untuk sementara materi tentang modernitas ini dalam kuliah modernitas dan gaya hidup di Indonesia dapat kami sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Wassalam.